Halo semuanya, hari ini saya akan membahas mengenai belajar piano antara private di rumah dan private di sekolah musik. Ya, mungkin ini pernah menjadi kebingungan para mami-mami ya di rumah untuk memutuskan mau les piano private di rumah atau ke sekolah musik sih bagusnya. Dan pertanyaan ini memang juga sering ditanyakan juga oleh beberapa teman saya gitu. Dan pada kesempatan ini saya akan sharing mengenai pengalaman saya. Jadi mungkin pengalaman saya, apa pendapat yang akan saya sampaikan mungkin akan berbeda dengan orang lain. Jadi ini bukan salah atau benar ya, saya hanya sharing mengenai pengalaman yang udah saya lalui selama hampir 9 tahun dari anak saya les piano. Mulai umur les piano sebenarnya dari umur les piano main-main ya, dari umur 3 tahun ya, dan sampai sekarang udah 14 tahun ya. Jadi udah melalui semuanya, pernah les piano private di rumah, pernah les piano private di sekolah musik, pernah les grup di sekolah musik, pernah les private di rumah guru gitu. Jadi udah melalui semuanya, dan sekarang kalau dilihat kembali ke belakang, kalau boleh ulang, pengen hapus semua step-step yang salah dulu dalam memilih les piano yang pada dasarnya itu hanya menghabiskan waktu dan uang. Jadi makanya saya membuat YouTube ini agar bisa jadi pertimbangan bagi mami-mami yang lain dalam memilih belajar piano yang terbaik untuk putra-putrinya. Jadi gini, mana sih lebih bagus belajar piano di rumah, private di rumah, atau private di sekolah musik ya. Jadi ini ada dua pilihan. Jadi kalau apa sih plusnya kalau belajar private di rumah ya? Plusnya tentu ada, yaitu salah satunya ya anak nggak usah keluar rumah, orang tua juga nggak usah repot antar jemput karena guru yang datang ke rumah. Dan selain itu anak juga jadinya maksudnya lebih terjadwal, bukan disiplin ya, lebih terjadwal. Kalau guru datang ke rumah, kalau gurunya disiplin datangnya sesuai jam les, jadi misalnya jam 3 ya anak juga akan jadwalnya jadi rapi ya, jam 3 akan les. Jadi biasanya ya tidak ada telat-telat atau telat les atau bagaimana, karena semuanya itu tergantung dari gurunya, kecuali gurunya tuh telat ya. Nah kalau di sekolah musik ya orang tua harus sediakan transport untuk antar jemput anak ke sekolah musik. Jadinya perlu pengorbanan ya. Biasanya sekolah musik itu bisa juga jauh. Kalau misalnya di kompleks perumahan tidak ada sekolah musik ya mungkin akan antarnya jauh, jadi perlu transport, perlu waktu yang lebih panjang ya. Kalau di rumah ya selesai 1 jam ya sudah, atau 45 menit les piano ya udah, segitu aja waktu yang diperlukan anak ya. Jadi yang melakukan transport adalah gurunya gitu. Nah itu plusnya ya, plusnya. Minusnya apa sih kalau private di rumah? Kalau menurut pengalaman pribadi saya yang mungkin berbeda dengan orang lain, kalau private di rumah minusnya itu adalah bahwa anak akan kurang disiplin, terus kurang fokus kalau menurut saya, dibandingkan di sekolah musik. Kalau di sekolah musik akan lebih disiplin karena aturannya jelas gitu loh. Terus anak juga akan lebih fokus karena mungkin ke sekolah musik, jadi dia akan lebih serius daripada di rumah. Jadi otomatis dia akan lebih fokus daripada dia private di rumah gitu loh. Dan di rumah itu pasti banyak pengalihan ya, banyak kalau lesnya di rumah. Kalau misalnya di rumah itu serumah ada adiknya atau kakaknya, ada nenek kakeknya, kan otomatis mungkin kadang-kadang akan ada mereka hilir mudik. Nah, jadi itu mungkin akan jadi distraction buat anak juga, kadang-kadang bisa mengganggu konsentrasi atau fokus anak. Dan anak juga jadinya lebih tidak disiplin, sebentar-sebentar mungkin ke toilet lah, sebentar-sebentar minum lah, sebentar-sebentar mungkin lapar, lama mau makan lah. Tapi itu balik lagi ke gurunya sih. Kalau gurunya tegas dan disiplin, mungkin hal-hal seperti itu bisa diminimalisasi. Tapi ini akan lebih besar ketidakdisiplinannya dibandingkan kalau di sekolah musik, di tempat kursus ya. Jadi itu sih, kecuali kalau dapat guru yang balik lagi ke gurunya harus tegas, disiplin, jadi anaknya juga akan tegas disiplin. Tapi balik lagi untuk distract dari orang-orang sekitar atau yang ada di rumah, itu akan sangat sulit dihindari ya, kecuali memang di rumah itu di dalam suatu ruangan khusus yang tertutup, tidak terlihat ya. Jadi mungkin anaknya bisa lebih fokus dan lebih konsentrasi ya. Tapi kalau misalnya apalagi ruangan terbuka, tidak ada sekat ya, di ruang tamu itu distractnya jauh lebih tinggi daripada di sekolah musik. Terus yang kedua adalah itu dari segi saya membandingkan dari segi fokus dan konsentrasi dan disiplin, dan dari tingkat kepraktisan
di rumah versus di sekolah musik. Nah, kalau dari segi kualitas bagus mana sih antara di sekolah musik maupun di private di rumah? Itu jawabannya tergantung gurunya gitu loh. Jadi kalau misalnya mami-mami sekalian itu pinter menyeleksi guru, mendapatkan guru yang bagus untuk private di rumah, ya mungkin hasilnya akan bagus juga gitu. Tapi kalau misalnya mami-mami tidak punya background musik, blank mengenai musik, jadi apalagi mengenai piano ya, blank, tidak punya referensi mengenai guru ya, lebih baik menurut saya ke sekolah musik aja. Karena kenapa? Sekolah musik itu mereka udah seleksi, punya standar untuk guru mereka. Jadi guru-guru mereka tuh udah diseleksi, harus punya skill di level berapa baru bisa mengajar gitu. Salah satu contohnya seperti itu. Tapi kalau misalnya kita meng-hire guru untuk private di rumah, biasanya kan umumnya kita biasanya dapat dari referensi teman kan ya, ini bagus nih, dia bisa ngajar ke rumah seperti itu. Tapi kita hanya mendengar dari teman kita aja. Nah, kalau referensi teman kita itu misalnya dia adalah orang yang mengerti musik, atau mungkin adalah guru musik, atau anaknya les sama guru ini sangat berprestasi, nah itu boleh dipertimbangkan untuk dijadikan guru private di rumah. Tapi kalau misalnya nggak punya referensi apa-apa, hanya guru-guru ya pokoknya di kompleks rumah saya ada nih ngajar piano gitu kan, deket, murah gitu kan, ya udah les saja sama guru yang deket-deket rumah ini gitu. Nah, itu tetap perlu tahu background guru yang bersangkutan. Jangan asal karena deket, karena mungkin kenal, karena referensi teman yang ya kamu nggak tahu apakah dia mengerti mengenai musik, bagaimana prestasi atau kemajuan anaknya dengan guru tersebut. Nah, itu benar-benar jadi harus dicek lebih lanjut. Karena kalau sekolah musik kita udah dibantu sama yayasan musik atau ownernya untuk menyeleksi. Tapi kalau misalnya private di rumah, ya kita sendiri sebagai orang tua yang harus menyeleksi gitu. Dan biasanya guru-guru yang bagus itu sudah jarang sekali melakukan les dari rumah ke rumah gitu. Jarang sekali, karena mereka itu kalau kita mau les pun udah waiting list, dan biasanya udah penuh, dan mereka hanya menerima murid yang datang ke rumahnya atau ke tempat kursusnya. Jadi saya bukan mengunderestimate atau mengatakan bahwa guru-guru yang datang ke rumah itu pasti nggak bagus, nggak juga ya. Tapi harus benar-benar dicek apakah background gurunya itu lulusan mana gitu. Paling gampang sih kalau tahu nama lengkapnya, zaman sekarang kita tinggal Google aja, ketik namanya, bisa cek di Instagram, YouTube. Kalau sudah agak angkatan senior berarti bisa cek di Facebook gitu. Dan kalau informasinya tidak ada, ya tanyakan langsung aja ke guru yang bersangkutan, beliau itu lulusan sekolah musik mana gitu, atau memang ada belajar musik secara khusus di universitas, atau hanya ada sertifikat musik dari mana gitu. Jadi menurut saya penting banget itu untuk ditanyakan, dan hindari untuk asal comot guru dengan pertimbangan nggak mau repot cari, nggak punya referensi gitu loh. Karena itu kalau males untuk cek, males untuk melakukan untuk tanya mengenai background gurunya, itu akan sangat merugikan di kemudian hari ya. Saya hanya sharing karena dulu ya saya sama cueknya seperti itu gitu loh. Yang penting dapat guru dekat rumah, murah, karena kan deket ya, pasti dia nggak perlu transport, dia lebih murah, hanya lebih fleksibel, mau jam sore malam karena deket kan guru yang datang ke rumah, jadi kita nggak pusing mau pulang sore atau apa. Dan jangan pernah mengulangi kesalahan saya dulu yang asal aja. Jadi begitupun saya ke sekolah musik juga dulu tidak banyak bertanya mengenai background gurunya gitu. Dan sebenarnya itu akan sangat berpengaruh pada perkembangan musik anak kita, perkembangan skill dia. Jika dia mendapat guru yang bagus, yang tepat, dia akan cepat berkembang. Tapi kalau kita salah memilih guru, maka itu akan menghabiskan waktu dan uang. Karena basic pada saat belajar piano itu amat sangat penting. Jadi kalau basicnya udah salah ya di awal waktu belajar piano, itu akan sangat susah diperbaiki, dan itu udah pernah terjadi pada anak saya. Jadi kalau basicnya salah, ya udah tahun keberapa, udah les bertahun-tahun, ternyata salah, itu dibenerinnya itu susah gitu. Jadi saya nggak mau itu terjadi pada orang lain. Maka itulah sebabnya mengapa saya membuat YouTube channel ini, untuk sharing banyak mengenai hal ini ya. Jadi itu aja sharingan saya hari ini mengenai private piano di rumah versus sekolah musik.
pilihan saya kalau misalnya kita orang tua tidak tahu mengenai background guru tersebut, ya lebih baik ke sekolah musik. Dan sekolah musik, pilihlah sekolah musik yang udah punya nama ya, jangan sekolah musik rumahan yang ya maksudnya hanya stand alone, dia tidak punya cabang, karena bukan saya mau underestimate bahwa sekolah-sekolah musik yang satu-satu itu nggak bagus, ada juga yang bagus, tapi make sure bahwa pemiliknya, ownernya yang memiliki sekolah musik tersebut mengerti soal musik, atau mungkin seorang musician. Karena kalau dia seorang musician atau mengerti, punya background musik, dia bisa menyeleksi guru yang mengajar di tempat mereka, jadi gurunya pun akan bagus. Tapi kalau ownernya itu bukan musician, tidak punya background musik, tidak tahu mengenai musik, itu belum tentu dia bisa menyeleksi guru. Jadi mungkin dia terima guru hanya berdasarkan sertifikat, dan sertifikat pun mungkin saya nggak tahu apakah mereka paham grade berapa, terus apakah lulusan mana gitu loh. Tapi yang pasti-pasti aja kalau sekolah musik yang besar-besar, yang punya banyak cabang di mana-mana, itu saya rasa lebih terjamin karena mereka udah ada standar dalam perekrutan guru, udah ada minimum level untuk mengajar harus lulus level ini gitu. Tapi kalau untuk yang mungkin yang private ya, yang punya satu-satu, itu mungkin dicek dulu apakah ownernya itu punya background musik gitu. Kalau punya background musik biasanya ownernya ikut mengajar di sana, dan itu juga guru-gurunya pasti akan bagus juga ya. Karena nanti saya akan share lebih lanjut mengenai hal ini, karena saya udah pernah ada pengalaman seperti itu. Dan untuk topik hari ini ya, saya kalau seperti yang tadi dijelaskan, memilih ke sekolah musik, kecuali memang udah punya referensi dan tahu guru yang sangat bagus yang bisa private ke rumah, ya boleh kita pilih untuk private ke rumah. Sekian sharing saya hari ini. Nanti kita akan bahas lebih lanjut mengenai topik belajar piano lainnya di YouTube selanjutnya. Bye.